salah satu di antara mereka itu terpilih, suka atau nggak suka, siapapun kita tuh harus menerima karena kata beliau itu sudah menjadi ketetapan yang kuasa. Betul. Tantangannya besar bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, dan kayaknya juga tidak bijaksana kalau misalnya kita menempatkan seluruh tanggung jawabnya hanya kepada satu sosok aja ya gitu. Entah siapa pemimpin yang nanti bakal memimpin Indonesia di 2024 dan selanjutnya gitu. Penglihatan dan sebagainya yang mana merujuk nantinya kepada kejadian-kejadian yang tak terduga. Walaupun dibilang kejadian alam, iya, tapi kan runutannya bisa tak terduga. Nanti efeknya bisa nggak terduga juga. Kita diharapkan untuk bisa hidup rukun. Apapun yang udah terjadi di hari-hari kemarin, ya itu udah berlalu. Sekarang udah kita lagi berjalan di hari ini untuk menyongsong hari-hari esok gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di Time Travel Rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana Alif kabarnya? Rambutnya baru nih kayak lebih bersih ininya ya kayak. Kayak pernah juga dia mas kayak gini. Udah juga ya. Alhamdulillah baik mas. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Gimana nih, udah pada nyoblos belum? Iya. Udah lewat dari tanggal 14 Februari. Betul, bagi betul. warga negara Indonesia yang baik. Udah pada nyoblos kan? Iya, mantap. Oke, kita mungkin ngobrol santai juga ya tentang itu ya tadi ya. Karena udah selesai euforia pemilunya udah lewat gitu kan. Pada waktu syuting ini berlangsung masih euforianya. Masih Mungkin ya. bukan euforia kampanye. Iya. Tapi euforia pasca pemilu ya. Ya, pasca pencoblosan. Iya, oke. Mungkin ngobrol santai kali ya, Liv. Kayak meneruskan sih sebenarnya. Tetap waktu kita mengawali episode era keemasan Nusantara, kan kita juga berbicara tentang momen ini ya, momen pemilihan presiden di tahun 2024. Sempat menyinggung sedikit. Betul, soal pemimpin Indonesia di tahun 2024. Nah, sekarang kan sudah lewat nih pemilunya gitu kan. Kira-kira sebenarnya ada nggak petunjuk atau apa sih pesan-pesan dari para leluhur terkait dengan situasi politik setelah pencarian pemimpin Indonesia di tahun 2024. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu syuting ini berlangsung di bulan Februari, sebetulnya kan masih proses yang tadi kita bilang di awal, masih proses lah ya. Ibaratnya belum ketok palu fix, ya belum ketok palu sahnya gimana. Tapi kan secara hitungan quick count dan sebagainya udah pada tahu gitu. Tapi terlepas daripada itu, yang sebetulnya awalnya menjadi keresahan pribadi adalah pasti kita, apalagi sebagai generasi muda nih, itu kan itu kan banyak bertanya gimana sih. Halo Sobat Time Travel, ini ada gangguan sedikit ya, tapi semoga karena kita lagi ngobrol santai ya, kita bawa santai aja kali ya. Ya, silakan. Ya bagi saya pribadi ya, pasti kan ada keresahan. Mungkin juga teman-teman yang masih masuk dalam golongan generasi muda juga pasti banyak keresahan di era pemilu 2024 ini. Tapi kalau saya pribadi kan punya cara meneguhkan hati lah ya. Kemana nih harus menyuarakan hak sebagai warga negara gitu kan. Ada beberapa momentum yang menjadi sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan saya selama masa-masa menuju pemilu 2024 kemarin. Banyak pertanyaan-pertanyaan secara batin, secara pribadi yang pemimpin yang baik itu gimana sih? Betul. Terus dengan segala macam latar belakang orang-orang yang menjadi calon-calon itu gimana sih? Apakah menggunakan logika belaka atau dengan hati juga? Karena kan selama ini juga Time Travel cerita banyak hal tentang
kisah-kisah masa lalu yang ternyata bukan cuman akal menggunakan akal tapi pakai hati. Pertama yang bisa coba saya sampaikan ke teman-teman semua, sobat time travel semua, atau mungkin di luar sana siapapun. Pertama adalah apapun yang terjadi menurut penuturan para leluhur, apapun yang terjadi itu semua sudah atas ketentuannya, sudah atas izin yang maha kuasa, sudah ketetapan yang maha kuasa. Suka atau nggak suka, kita bicara tentang capres-cawapres misalnya di Indonesia, suka atau nggak suka, kalau memang salah satu di antara mereka itu terpilih, suka atau nggak suka, siapapun, kita tuh harus menerima karena kata beliau itu sudah menjadi ketetapan yang kuasa. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa coba saya sampaikan, siapapun pemimpinnya nanti yang sah akan menghadapi situasi berbagai macam, akan menghadapi berbagai macam situasi yang baik itu yang sudah diprediksi, baik itu sudah yang mungkin bahasanya diramalkan, baik secara teoritis maupun apapun itu, maupun hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan ke depannya akan seperti apa. Itu banyak di sosial media berseliweran, itu yang maaf mengatakan bahwa kalau awal mulanya tidak baik, maka ke depannya seterusnya akan banyak tulis terjadi hal-hal tidak baik di negeri ini gitu kan. Tapi itu juga bagian dari keresahan saya. Kemudian ada petunjuk dari beliau para leluhur bahwa semua yang pada akhirnya menjadi tokoh pemimpin nanti itu pasti akan menghadapi hal-hal seperti itu, siapapun orangnya. Siapapun orangnya pasti akan menghadapi. Jadi jangan berpikir bahwa karena salah satu yang menjadi pemimpin menurut orang lain itu jelek, menurut yang lain baik, di kemudian waktu akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di negeri ini. Bukan berarti begitu. Tuh. Kemudian intinya gini, intinya akan banyak terjadi hal-hal yang dengan berbagai macam kondisi lah ya. Ada yang berkaitan dengan alam. Jadi setiap pemimpin itu, kata beliau, itu harus siap menghadapi hal-hal seperti itu ke depannya. Nah, selain hal-hal itu juga menurut penuturan para yang leluhur, juga ada konflik global, konflik internasional yang terjadi, mungkin juga sedikit banyak melibatkan negeri kita, Indonesia. Dan pada akhirnya bagaimana nanti pemimpin yang memimpin itu kan juga harus orang yang cerdas, yang punya strategi yang sangat baik, yang bisa menguasai berbagai macam bidang, yang bisa akhirnya juga action, bukan hanya teori. Jadi semua pemimpin itu harus siap menghadapi hal-hal tersebut, baik dalam negeri maupun luar negeri, gitu. Apalagi dengan berbagai macam orang yang mengimpikan adanya Indonesia Emas 2045 atau Indonesia sebagai mercusuar dunia, gitu-gitulah. Itu kan nggak mudah lah ya, gitu. Kemudian ada hal berikutnya yang bagi saya cukup menarik ketika diceritakan, dijabarkan oleh para leluhur, yaitu mengenai kondisi alam ke depannya. Kita kan sering cerita di Time Travel. Di beberapa episode belakangan ini lagi mengangkat tentang kejadian-kejadian alam. Baik itu berdasarkan referensi sastra kuno, ataupun penglihatan dan sebagainya, yang mana merujuk nantinya kepada kejadian-kejadian yang tak terduga. Walaupun dibilang kejadian alam, iya, tapi kan runutannya bisa tak terduga. Nanti efeknya bisa nggak terduga juga. Nah, kalau kata beliau yang coba saya cerna itu adalah, mungkin sekarang nih frekuensinya semakin lama semakin meningkat, frekuensi gejolak-gejolak alam. Mau itu yang ada di lautan maupun yang ada di daratan. Baik itu gempa bumi, baik itu banjir, baik itu yang angin apa segala macam, bahkan sampai gunung dan gelombang air laut yang tinggi ke daratan. Kan makin lama makin naik frekuensinya. Itu kan bagian dari proses alam. Nah, entah bagaimana nanti beberapa tahun ke depan, ya semuanya harus siap. Jadi intinya kita juga
diharapkan ikut serta dalam perjalanan panjang di negeri ini gitu. Selain pemimpin juga kita sebagai masyarakat ikut serta dalam perjalanan itu. Gitu. Menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada juga ya gitu. Emang dari yang Alif ceritakan kan memang tantangannya besar, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, dan kayaknya juga tidak bijaksana kalau misalnya kita menempatkan seluruh tanggung jawabnya hanya kepada satu sosok aja ya gitu. Entah siapa pemimpin yang nanti bakal memimpin Indonesia di 2024 dan selanjutnya gitu. Ada lagi terus gini, ada yang lupa, yang mungkin ini salah satu yang terpenting ya dari penuturan para leluhur. Sekarang kan kita udah bisa ngelihat lah ya di lingkungan sekitar, bahkan di keluarga pun ada yang kepecah. Oh iya, iya. Wajar sih, beda pilihan karena beda kepala, beda sudut pandang, itu wajar. Cuman ternyata di realita di masyarakat luas yang juga saya tahu, banyak orang yang akhirnya benar-benar kepecah, Mas. Betul. Kalau menurut para leluhur itu jangan sampai begitu juga, jangan sampai pecah. Bahkan kita diharapkan untuk bisa rukun lagi, guyup lagi, menjaga persatuan dan kesatuan. Iya, akhirnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI gitu kan. Iya, karena untuk menghadapi situasi-situasi ke depan, baik itu dari yang ada di dalam negeri, baik itu kejadian alam juga, apapun itu, harus punya rasa memiliki kecintaan terhadap tanah air yang tinggi, ya, keikhlasan, legowo apa segala macam. Nah, bagian dari keikhlasan, tenggang rasa, legowo apa segala macam, menurut penuturan para leluhur juga wajar kalau siapapun kemarin yang mencalonkan jadi capres dan cawapres itu udah berusaha maksimal, punya strategi masing-masing, punya caranya masing-masing, hingga pada akhirnya wajar ada yang kekecewaan, kalah dan ada yang menang dalam kontestasi itu kan, kontestasi pemilu. Nah, dari semua hal yang udah disampaikan, pada akhirnya ada inti yang bisa coba saya cerna adalah kita diharapkan untuk bisa hidup rukun. Apapun yang udah terjadi di hari-hari kemarin, ya itu udah berlalu. Sekarang udah kita lagi berjalan di hari ini untuk menyongsong hari-hari esok gitu kan. Dan kita diharapkan untuk hidup rukun sebagai warga negara Indonesia. Karena ada banyak hal yang akan terjadi ke depannya, baik itu dari situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, bahkan sampai kejadian-kejadian alam yang tak terduga, baik itu tentunya di negeri sendiri maupun di luar negeri, bahkan sampai konflik-konflik internasional yang sekarang sedang terjadi, dan mungkin nanti juga ada hal-hal lain gitu. Ya diharapkan itu semua bisa kita atasi dengan kerukunan pertama di negeri sendiri. Gitu sih. Intinya begitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan tadi terkait dengan euforia politik yang sedang terjadi saat ini, dan kita menunggu pemimpin yang akan bisa membawa kita ke masa-masa yang lebih baik yang akan datang ya. Karena dari yang Alif cerita, dari tantangannya, dan juga kemudian ini jadi kayak amanah yang cukup besar ya, besar, tapi juga tidak perlu ditanggung sendiri, karena itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita juga untuk menjadi solusi terhadap segala permasalahan yang ada di bangsa ini dan juga di luar Indonesia. Oh iya, mungkin terakhir ya. Tadi juga selintas Mas Anton ngomong tentang amanah. Ada yang saya lupa, bahwa mudah-mudahan pada akhirnya nanti siapapun yang jadi pemimpin, mudah-mudahan bisa mengemban amanah sebaik-baiknya. Gitu. Ya, pastinya. Itu aja sih. Oke, Sobat Time Travel, semoga apa yang Alif ceritakan terkait dengan pesan-pesan para leluhur bermanfaat untuk masa kini ya, terkait dengan situasi politik dan ke depannya nanti. Oke, Sobat Time Travel, tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.